Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, setelah membawa mereka bertiga, Sang Evil berencana untuk melatih mereka. Sebelum ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dimulai. Terlihat Wonwi yang sedang berburu di tepi hutan. Ia sedang mengintai seekor kelinci. Dengan tubuh yang terlihat kekar, Wonwi menggunakan sebuah panah. Ia pun dengan mudahnya berhasil memanah kelinci itu. Seperti yang diketahui, Wonwi selalu mendapatkan tugas dari Sang Evil untuk mencari bahan makanan di setiap harinya. Terlihat Wonwi yang berhasil menangkap seekor kelinci. Peri pedang pun bersorak. Ia berkata, "Mantap Wonwi, tepat sasaran. Aku kagum. Sekarang kau sudah lumayan hebat untuk memanah." Mendengar pujian dari peri pedang, Wonwi berkata, "Aku sudah hidup seperti ini selama 2 bulan. Sudah seharusnya aku bisa melakukan itu. Dan aku pun juga sudah terbiasa dipukuli Sang Evil karena menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk menuruni tebing ini." Peri pedang kembali berkata, "Ya, waktu itu aku kira kau akan mati. Seharusnya kau menyerah di waktu yang tepat. Kau juga selalu saja dipukuli saat mencoba kabur darinya. Tapi kelihatannya sekarang kau baik-baik saja." Wonwi hanya menjawab, "Ya, kalau saja aku bisa mencari 1 atau 2 buruan lagi, mungkin akan lebih baik. Mungkin aku tidak akan dipukuli lagi." Tiba-tiba, Sang Evil pun datang. Wonwi yang melihat itu, ia pun berkata, "Anda datang lebih cepat, Tuan. Saya baru saja ingin naik ke atas untuk mengantarkan kelinci ini kepada Tuan." Sang Evil pun berkata, "Perutku sudah mulai kelaparan. Apa kau sudah mendapatkan makanannya?" Sambil memberikan hormat, Wonwi memberikan buruannya kepada Sang Evil. Ia berkata, "Sudah Tuan, malam ini sepertinya kita akan memakan kelinci." Setelah menerima kelinci buruan Wonwi, Sang Evil berkata, "Coba kita lihat, 2 kelinci untuk makan 4 orang. Sepertinya aku harus mengurangi sebuah mulut untuk diberi makan." Tiba-tiba, Sang Evil memukul Wonwi hingga ia tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat berlalu, Wonwi tersadar dari pingsannya. Terlihat ia sedang digantung di pohon. Ia bergumam, "Lagi-lagi aku tergantung di sini. Bahkan aku sudah tidak terkejut lagi dengan kondisiku yang seperti ini. Sekarang aku sudah mulai lelah, dan aku sampai saat ini masih belum mengetahui apa Sang Evil rencanakan. Pasti ada alasan mengapa ia selalu melakukan ini kepadaku." Wonwi kembali terus berpikir, "Dalam 2 bulan terakhir, aku hidup seperti budak. Aku memanjat, naik dan turun di tebing ini, yang mana bisa membunuhku kapan saja jika aku salah dalam memilih langkah. Aku juga selalu berburu di sisi hutan untuk mendapatkan makanan. Dia memukulku saat aku membawakannya makanan. Dan lebih parahnya, dia memukulku berkali-kali jika aku gagal membawakannya makanan. Dan setelah aku terbangun dari pingsanku sehabis aku dipukuli, aku pasti berakhir tergantung di pohon ini." Peri pedang yang mendengarkan keluh kesah Wonwi, ia pun berkata, "Bukannya dulu kau selalu saja mengomel waktu pertama kalinya kau digantung di sini?" Wonwi yang mencoba melepaskan ikatan kakinya, ia berkata, "Darahku semuanya mengalir ke kepalaku, sehingga membuatku merasa pusing. Sekarang aku sudah terbiasa, entah itu dipukuli atau tergantung di sini." Tiba-tiba, Juabek datang. Ia berkata,
Hai, kau, Wonwi. Kau masih saja belum bisa membawa pulang makanan dengan benar. Aku dan Wohyun selalu saja dipukul oleh Sang Evil tanpa alasan. Itu semua karenamu. Mendengar keluhan Yuabek, Wonwi hanya tertawa. Ya, kau pasti juga akan dipukuli, meski aku sedang tidak ada di sini. Yuabek dengan acuhnya berkata, Sang Evil sedang mencarimu. Segeralah kau untuk menemuinya. Mendengar dirinya dipanggil Sang Evil, Wonwi berpikir, aku merasa akan ada hal yang buruk. Apa yang mau ia lakukan kepadaku saat ini? Setibanya Wonwi di hadapan Sang Evil, Sang Evil pun berkata, cepat buka bajumu sekarang juga. Aku ingin melihatnya. Wonwi yang mendapat perintah dari Sang Evil hanya bisa menurutinya. Perlahan, Wonwi melepaskan bajunya. Ia berpikir, kenapa tiba-tiba begini? Apa yang sedang ia pikirkan? Sambil memperhatikan tubuh Wonwi yang terlihat cukup kekar, Sang Evil pun berkata, apakah sudah 2 bulan? Sepertinya sekarang kau sudah hampir siap. Wonwi yang mendengar perkataan Sang Evil, ia berpikir, apa yang dimaksudnya dengan siap? Aku tak mengerti. Mungkin aku harus mengikuti apa yang ia kehendaki. Sang Evil pun tertawa sambil berkata, sekarang tugas untuk berburu mencari makanan adalah kau Yuabek. Mendengar itu, Yuabek sontak membantah perkataan Sang Evil. Mengapa harus aku? Itu kan seharusnya pekerjaan Wonwi si brengsek itu. Belum sempat Yuabek menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah tendangan tepat mengarah di wajahnya. Saking kerasnya, ia pun langsung terlempar ke belakang. Setelah menendang Yuabek, Sang Evil berkata, jangan membantah perintahku jika kau tak ingin mati. Lakukan saja apa yang sudah aku perintahkan. Kemudian Sang Evil kembali berkata, sekarang aku ingin pergi keluar. Jadi kau Wohyun, masaklah dengan benar. Jangan sampai kau memakannya sebelum aku tiba di sini. Saat Wonwi sedang memperhatikan Wohyun, tiba-tiba Sang Evil dengan sigap langsung menarik Wonwi keluar dari gua itu. Dengan sangat gesit, Sang Evil dengan mudahnya melompati tebing terjal itu. Wonwi yang mendapatkan perlakuan seperti itu, ia berkata, Tuan, bisakah kita berjalan saja? Aku tak sanggup dengan cara yang seperti ini. Dengan sangat keras, Sang Evil langsung melemparkan Wonwi ke sebuah danau. Ia pun berkata, kau dari tadi mengoceh terus. Aku melakukan ini karena kau tak bisa menggunakan jurus langkah ringan. Wonwi yang mencoba keluar dari dalam danau itu, ia berkata, Tuan, mengapa kau terus-terusan memperlakukanku seperti ini? Melihat reaksi Wonwi, Sang Evil pun tertawa. Ia berkata, kita akan bertemu seseorang yang akan menjadi mastermu. Akan tidak sopan jika kau bertemu dengannya dengan tubuhmu yang kotor seperti itu. Peri pedang berbisik kepada Wonwi. Sepertinya dia tidak pernah menyadarinya jika dia adalah orang yang paling kotor di muka bumi ini. Sang Evil kembali berkata, ayo cepat, seperti itu sudah cukup. Kita akan terlambat jika kau berlama-lama mandi di sini. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Wonwi terus mengikuti Sang Evil masuk ke dalam sebuah gua. Peri pedang pun berkata, aku tak menyangka ada sebuah gua besar di bawah air terjun itu. Aku penasaran siapa yang telah tinggal di dalam gua ini. Mungkinkah itu seseorang yang tak suka dilihat orang lain? Dan bisa juga dia adalah seorang master yang sangat cantik yang hidupnya dalam pengasingan. Mendengar perkataan peri pedang, Wonwi pun berkata, itu hal yang mustahil. Aku tak menyangka dia mempunyai seorang teman yang mau dimintai tolong untuk menjadikanku sebagai seorang murid.
Aku yakin orang itu pasti tidak normal sama sepertinya. Kemudian, sang Evil berhenti. Dia kemudian berkata kepada seseorang yang tengah duduk di hadapannya, "Kami sudah siap. Rupanya kau di sini." Dan sang Evil kembali berkata kepada Wonwi, "Apa yang kau lakukan? Cepat, tunjukkan rasa hormatmu kepadanya. Dia adalah yang akan menjadi mastermu mulai saat ini." Kemudian, dengan segera, Wonwi berlutut memberikan rasa hormatnya. Ia berkata, "Terpujilah sang Blood Diamond dan panjang umur Kultus Blood. Saya, So Wonwi, prajurit warrior kelas menengah dari kultus utama, menyapa Anda, Tuan Master." Peri pedang yang melihat Wonwi memberikan rasa hormat kepada masternya, ia pun berkata, "Hei, Wonwi, aku tidak berpikir dia bisa menerima penghormatanmu. Sepertinya dia sudah lama telah mati. Apakah mungkin dia tengkorak yang mampu berbicara?" Wonwi yang terkejut melihat masternya adalah seorang tengkorak yang telah lama mati. Ia pun berkata, "Tuan Evil, apa-apaan ini? Apakah Tuan sedang bercanda? Mengapa masterku seseorang yang telah mati?" Melihat Wonwi yang terkejut seperti itu, sang Evil pun tertawa seraya berkata, "Apa aku terlihat bercanda? Apa menurutmu aku punya waktu untuk itu? Apa kau memperhatikan perubahan yang telah terjadi kepadamu selama 2 bulan ini?" Sang Evil kemudian melanjutkan, "Kekuatanmu sekarang telah meningkat saat kau memanjat bebatuan itu, dan saat kau mengejar buruan untuk makan kita. Kau sudah memperkuat kakimu, dan kau telah memperbanyak staminamu. Dan alasan aku selalu menghajarmu, memukulmu, akhirnya kau sekarang telah mempunyai ketahanan tubuh serta kekuatan mental yang hebat." Sang Evil terus menjelaskan tujuannya kepada Wonwi. "Bahkan saat kau digantung di sebatang pohon, itu merupakan sebuah latihan untuk memperkuat abdomen serta keseimbanganmu. Semua hal itu aku lakukan untuk memberikanmu dasaran fisik yang penting untuk membuatmu bisa belajar seni bela diri." Mendengar penjelasan panjang lebar dari sang Evil, Wonwi pun berkata, "Tuan, maafkan aku karena telah mengatakan ini. Tapi aku telah kehilangan dantianku saat aku masih kecil karena ki milikku yang mengamuk." Mendengar Wonwi yang putus asa mengatakan itu, sang Evil kembali tertawa. Ia berkata, "Apa kau pikir aku melihatmu tanpa mengetahui kondisi badanmu? Apa aku sebodoh itu? Apa yang akan kau lakukan jika aku bilang ada cara untuk memanipulasi energi internal tanpa menggunakan dantian?" Wonwi yang mendengar itu pun terkejut. Ia berpikir, bagaimana cara memanipulasi energi internal tanpa menggunakan dantian? Apakah ada cara yang seperti itu? Kemudian, sang Evil pun berkata, "Apakah kau pernah mendengar apa itu Junggisin? Itu adalah hal pertama yang harus kau pelajari ketika kau ingin memulai belajar seni bela diri." Sambil tertawa, sang Evil terus menjelaskan, "Jung memiliki arti dari butiran beras yang bagus dan sangat halus. Dan dalam seni bela diri, Jung dari kata Junggisin itu mengacu pada dantian. Ketika kau mengembangkan dantianmu, maka kau akan mengumpulkan energi internal masuk ke dalam dantianmu melalui titik sirkulasi energi yang kemudian ia akan memperhalus dantianmu. Tapi karena dantianmu telah hancur, maka kau takkan bisa menggunakan jinggusinmu. Yang tersisa darimu hanya 2 hal, yaitu energi dan tubuh fisikmu. Apa kau tahu apa itu energi?" Wonwi yang hanya diam mendengarkan penjelasan sang Evil, ia berpikir, mengapa orang tua ini membicarakan hal yang telah diketahui oleh semua orang ahli bela diri? Perasaanku tidak enak.
apa yang dia maksud dengan mengendalikan energi internal itu. Kemudian, Wonwi berkata, apakah yang Tuan bicarakan itu adalah energi asal? Kemudian, Sang Evil kembali tertawa. Ia berkata, kau mempelajari sesuatu dengan setengah-setengah. Biar ku perjelas, energi asal memang tidak salah. Sambil menunjuk ke dada Wonwi, Sang Evil melanjutkan perkataannya. Tapi, sebutan yang paling benar dari sesuatu yang terletak tepat di tengah dadamu, itu sesuatu yang beda lagi. Namanya adalah inti energi bawaan. Itu adalah sesuatu yang sudah kau punya sejak kau lahir dan tak bisa diakumulasikan. Ada yang mengatakan, jika seseorang mempunyai dua kekuatan dari energi internal yang terakumulasi melalui energi inti bawaan. Sambil tertawa, Sang Evil berkata, yang berarti kau sangat beruntung, karena kata-kata itu dibuat untuk mengajarkan seseorang bagaimana cara mengendalikan energi inti bawaan. Mendengar penjelasan yang sangat hebat dari Sang Evil, peri pedang pun sangat senang. Ia berkata, Wonwi, kau mendapatkan jackpot. Dengan ini, akhirnya kau bisa mempelajari seni bela diri lagi. Tapi, dari yang aku lihat, mengapa kau tak merasa senang? Apa kau berniat untuk menyia-nyiakan kesempatan emas ini? Wonwi pun menjelaskan kepada peri pedang, energi inti bawaan itu adalah, sesuai dengan namanya, itu adalah energi vital yang dibutuhkan seseorang agar tetap hidup. Hanya ada satu situasi ketika seseorang ahli bela diri menggunakan energi inti bawaan mereka. Ya, itu di saat mereka mencoba untuk mati bersama dengan musuh mereka. Energi inti bawaan tak bisa dipulihkan. Kalau aku terus-terusan memakainya, aku takkan bisa hidup lebih lama. Wonwi melanjutkan perkataannya. Kalau aku mempelajarinya dan terus-terusan memakai energi asalku, aku takkan bisa punya banyak waktu untuk hidup lebih lama. Wonwi kembali berpikir atas perkataan Sang Evil. Dasar tua bangka, apa kau pikir aku akan senang dan melompat kegirangan? Karena hal yang seperti itu yang bisa membuatku lekas mati, aku tak akan melakukannya. Sambil berlutut, Wonwi pun berkata, wahai Sang Evil, saya sangat berterima kasih atas apa yang telah Tuan ajarkan kepada saya yang sangat bernilai ini. Namun, ada sesuatu yang tak bisa saya pahami dengan otak bodoh yang saya miliki ini. Saya telah kehilangan dantian saya setelah mengalami penyimpangan energi. Mereka bilang jika saya tidak berbakat ketika saya masih berada di dalam klan saya. Tolong Tuan pikirkan lagi mengenai untuk mengajari saya hal tersebut. Sang Evil pun berpikir setelah apa yang dikatakan Wonwi. Aku sudah melewati masa-masa sulit untuk membantumu melatih tubuhmu. Tapi ternyata kau sangat tidak berbakat. Kemudian, Sang Evil kembali tertawa. Ia berkata, kurasa kau tahu beberapa seni bela diri, karena kau juga berasal dari klan seni bela diri. Apa kau pikir aku tidak tahu kalau kau mencoba untuk tidak mempelajari hal ini? Karena kau telah mengetahui jika kau mempelajari itu, maka akan menguras energi asalmu. Wonwi sangat terkejut saat Sang Evil mengatakan hal itu. Belum sempat ia berkata, tiba-tiba dengan sangat cepat Sang Evil langsung mencekik Wonwi. Sang Evil dengan tegas mengatakan, aku harus membantumu memahami kalau kau harus melakukan ini dengan benar. Kau tahu jika kau tidak mempelajari ini, maka kau akan jadi tidak berguna bagiku. Benar yang kukatakan. Dengan tatapan yang sangat tajam, Sang Evil berkata, akan kubiarkan kau memilih. Pertama, apa kau mau lehermu aku lepas dan kau mati di sini? Kedua,
Apa kau mau mempelajarinya lalu mati secara perlahan?" Dengan tegas, Wonwi berkata, "Tolong Tuan, bunuh saja saya, biarkan saya mati." Mendengar pernyataan Wonwi, sang Evil berkata, "Apa kau tidak peduli dengan nyawamu? Apa kau mengira akan ada orang yang akan menyalahkanku setelah aku membunuhmu? Orang dengan dantian yang hancur dan takkan bisa menjadi lebih baik dari ahli bela diri tingkat bawah sepertimu lebih memilih mati kepadaku." Wonwi berkata, "Aku takut Tuan, tapi kalau aku hidup seperti itu, maka itu akan menjadi sesuai dengan perkataan Anda. Aku akan dimanfaatkan seumur hidupku dan mati setelahnya. Karena aku sudah memakan cacing darah di dalam tubuhku, aku lebih memilih mati daripada hidup seperti itu." Tiba-tiba, sang Evil pun tertawa dengan kerasnya. Sambil melepaskan Wonwi, ia berkata, "Aku tak percaya kau tetap saja berbohong kepadaku, meski di situasi seperti itu. Kurasa kau masih mempunyai akal. Apa kau kira aku belum memeriksa kondisi tubuhmu itu? Aku sudah tahu sejak saat aku memutuskan untuk membawamu. Akan lebih baik jika kau tidak bermain-main lagi mulai sekarang." Wonwi bertanya, "Jika Anda sudah mengetahui sejak awal, mengapa Anda tidak melakukan sesuatu mengenai hal itu?" Dengan tegas, sang Evil berkata, "Aku tidak peduli dengan hal seperti cacing darah. Ada hal yang lebih penting bagiku daripada memikirkan itu." Dengan tegas, sang Evil berkata, "Aku tidak peduli dengan hal seperti cacing darah. Ada hal yang lebih penting bagiku daripada memikirkan itu." Wonwi berpikir setelah mendengar perkataan sang Evil, kalau dia memang berniat membunuhku sejak dari awal, dia pasti sudah melakukannya ketika ia mengetahui kalau di tubuhku tidak ada cacing darahnya. Dia pasti menginginkan sesuatu dariku. Karena aku tidak mengetahuinya, itu pasti ada kaitannya dengan tujuannya yang ingin mengajariku hal ini. Kemudian, sang Evil kembali berkata, "Akan kuberikan kau penawaran yang mungkin akan kau minati sebagai bayaran untukmu untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Aku akan mengabaikan fakta jika kau tidak mempunyai cacing darah di dalam tubuhmu. Itu takkan sulit. Setelah kau mempelajari ini, kau hanya perlu melawan Juabek dan Wahyun, yang mereka akan aku ajarkan seni bela diriku." Wonwi pun terkejut mendengar apa yang telah dikatakan sang Evil. Ia mencoba bertanya, "Saya paham, tapi mengapa Anda melakukan itu?" Dengan spontan, sang Evil berkata, "Akan aku patahkan kakimu kalau kau masih menanyakan sesuatu lagi. Cuma karena kau diberikan kelonggaran, jangan kau berani menanyakan hal yang tidak perlu kau ketahui. Akhirnya, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kuanggap kau mau mengikuti perintahku. Pertama-tama, mulailah dengan merasakan energi inti bawaan. Setelah kau sudah berhasil merasakannya, maka kembalilah ke tempatku." Sambil berpaling meninggalkan Wonwi, tak lupa sang Evil berpesan, "Jika saja kau tertangkap basah sedang mencoba melakukan sesuatu yang aneh, ingat, aku tak cuma hanya mematahkan kakimu saja." Wonwi kemudian berpikir, "Aku harus lebih dulu melihat detail dari seni bela diri ini. Kalau seseorang bisa mempelajari teknik kultivasi ataupun seni bela diri cuma melihat dari instruksinya, kenapa mereka membutuhkan seseorang master?" Di tempat lain, sang Evil sedang pergi menuju kediamannya. Dalam tawanya, ia berpikir, dia ternyata tidaklah bodoh. Sayang sekali jika saja kata-kata itu lengkap. Itu pasti menjadi hal yang hebat.
Seni bela diri itu adalah teknik rahasia yang semua seniman bela diri ingin ketahui. Wonwi sangat terkejut setelah ia membaca tulisan yang ada di hadapan tengkorak itu. Kalau aku bisa mempelajarinya dengan sempurna, maka aku akan bisa mencegah penggunaan energi inti bawaanku. Aku takkan mungkin mati karena kehabisan energi inti bawaan. Wonwi melanjutkan perkataannya. Masih belum saatnya untuk merayakan itu, karena aku belum selesai membacanya. Kita akan merayakan setelah aku selesai membacanya. Wonwi kembali melanjutkan membaca tulisan itu. Gunakan energi internal penghancur untuk menghancurkan dantianmu. Temukan energi asalmu. Dan yang terakhir adalah... Wonwi terlihat pasrah. Ternyata bagian akhir dari pesan itu telah hilang. Padahal bagian akhir ini seharusnya mengajariku cara menjaga energi intian bawaan. Dengan kesal, Wonwi berkata, "Setidaknya kau seharusnya menulis bagian akhirnya. Dasar kerangka bodoh, kenapa kau mati sebelum kau selesai menulisnya?" Kemudian, Wonwi teringat apa yang telah dikatakan Sang Evil kepadanya. Berdasarkan apa yang telah orang tua itu katakan, orang tua itu, dia tahu kalau pesan ini belum selesai. Dasar tua bangka, apa yang sebenarnya dia mau aku lakukan dengan instruksi yang belum selesai ini? Tiba-tiba, peri pedang berkata, "Hai brengsek, kenapa kau sensitif sekali? Bagaimana aku bisa mengetahuinya?" Wonwi yang terkejut, ia bertanya, "Hai peri, apa yang kau bicarakan? Apa kau bisa berbicara kepada kerangka itu?" Peri pedang hanya tertawa. "Dasar bodoh, aku tidak berbicara dengan kerangkanya. Aku cuma bicara dengan pedang besi ini. Dia tiba-tiba mengamuk setelah kau memanggilnya kerangka. Setelah aku pikir, kenapa tidak kau saja yang langsung berbicara kepadanya?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.